Geng, video kali ini cukup menarik untuk kalian simak karena bakal banyak banget ilmunya. Pertama, gue mau ngasih tahu kalian tentang device yang cocok banget buat ngegame. Terus gue mau ngasih lihat kalian juga proses gue membuat musik, membuat lagu, sampai video klip dengan cara yang cukup sederhana tapi hasilnya keren banget. Pokoknya kalian harus banget nonton video ini karena nanti di endingnya gue bakal liatin hasil lagu dan video klip yang gue buat dengan cara yang cukup simple, bahkan kalian sendiri bisa lakuin di rumah. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Pembahasan hari ini cukup menarik. Gue bakal membahas soal game. Buat kalian semua pasti udah gak asing lagi dengan game yang satu ini, yaitu GTA alias GTA, Grand Theft Auto. Game yang dirilis oleh developer Rockstar ini bertemakan open world yang bercerita atau backgroundnya itu dari kehidupan para gangster. Rockstar itu merilis GTA dalam beda-beda versi. Mungkin kalian semua pasti hafal lah versi-versinya. Ada San Andreas, terus ada Liberty City, Vice City gitu kan. Dan game ini benar-benar seru untuk dimainkan, apalagi buat kalian-kalian yang masih berjiwa muda. Nah, kali ini gue bakal ngajak kalian untuk ngebahas game yang seru satu ini karena gamenya sebentar lagi bakal rilis versi terbaru dan rumornya ada hal yang keren banget dari versi terbarunya ini. Sekaligus nanti gue mau rekomendasiin kalian sebuah device yang cocok untuk memainkan GTA versi terbaru ini. Nah, langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, Grand Theft Auto alias GTA. Seperti yang gue katakan tadi, banyak versinya. Nah, GTA ini sendiri backgroundnya terinspirasi dari budaya hip hop orang-orang kulit hitam Amerika Serikat. Kalian bisa lihat dari tampilan gaya kehidupannya, terus soundtrack-soundtracknya yang kental banget gitu dengan nuansa hip hop. Bahkan di dalam GTA sendiri diselipkan secara singkat tentang sejarah budaya hip hop, mulai dari pemahaman kecilnya hingga keseluruhan pemahaman budayanya. Unsur hip hop sendiri mulai muncul di dalam GTA ini pada game GTA versi 3, yang mana di sana jelas sekali digambarkan baik atmosfer, karakteristik, dan khas dari musik hip hop itu sendiri yang mana sangat booming pada era awal tahun 2000-an. Nah, waktu itu terbagi tuh, ada East Coast, ada West Coast, dan juga elemen-elemen undergroundnya. Jadi dalam game GTA ini secara tidak langsung kita bisa mempelajari budaya hip hop itu sendiri untuk semakin memperkuat karakter hip hop yang ada di dalam game GTA ini, sampai-sampai beberapa karakternya itu juga mengadaptasi rapper-rapper terkenal untuk karakternya, seperti misalnya ada Ice Cube, ada Eazy-E, Notorious B.I.G, Tupac Shakur, The Game, Kanye West, serta Will Smith. Nah, jadi makanya gue nih ya yang backgroundnya sebagai seorang rapper seneng banget main game GTA ini, geng. Lalu geng, game GTA ini sudah 10 tahun tidak update versi terbaru. Versi terakhirnya yaitu GTA 5 yang dirilis pada tahun 2013 dan bisa dimainkan di PS3. Banyak nih gamers penggemar GTA yang menantikan versi terbaru dari GTA ini. Bahkan sekarang PlayStation aja udah sampai PlayStation 5, tapi belum ada GTA versi terbaru. Lalu kerennya nih ya, sembari menunggu versi terbarunya, GTA ini mengeluarkan versi GTA Roleplay namanya. Bedanya GTA Roleplay dengan GTA yang pada umumnya nih ya, di sana kalian bisa merubah karakter kalian sendiri, terus menjalankan pekerjaan sesuai yang kalian inginkan, lalu bertemu dengan orang lain secara virtual di dalam game, dan banyak server dari GTA Roleplay yang bisa kalian masuki sesuai keinginan kalian. Pokoknya apa yang kalian lakukan di dalam game tersebut sama halnya seperti yang kalian lakukan di dalam dunia nyata. Saking banyaknya orang yang memainkan GTA Roleplay ini, timbullah banyak komunitas-komunitas pencinta GTA Roleplay. Lalu sembari menunggu, tiba-tiba Rockstar mengeluarkan statement yang membuat para pencinta game GTA sangat-sangat senang, yaitu sebuah pernyataan resmi dari Rockstar tentang rilisnya GTA 6 yang sebentar lagi bakal bisa kita nikmati.
Nah, tapi belum ada yang tahu nih kapan tepatnya game ini akan dirilis. Bisa jadi sih 2024 atau 2025. Ada beberapa rumor yang menarik dari GTA versi 6 ini. Yang pertama, katanya karakternya itu nggak hanya cowok doang. Nanti bakal ada karakter kembar cowok dan juga karakter kembar dari cewek. GTA 6 ini nantinya akan berlatar tempat di Carcer City, yaitu sebuah kota fiktif yang terinspirasi dari lokasi game Manhunt yang sama-sama dari developer Rockstar juga. GTA 6 ini dikabarkan juga dapat berpindah lokasi antara Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Namun ada kabar yang bocor nih dari seseorang yang berkontribusi dalam pembuatan game ini. Pada tahun 2018 dia mengatakan kalau pembuatan game GTA 6 nantinya akan mengambil tempat di kota Miami yang mengacu pada kota Vice City. Tetapi berbeda ya dengan GTA Vice City yang keluaran sebelumnya. Karena GTA 6 ini nantinya landscape mapnya akan lebih luas. Rumor yang paling dinanti adalah, nah ini nggak tahu nih bener apa enggak, tapi baru rumornya aja ya, pernyataan dari media-media. Dan bahkan ini berasal dari Tom Henderson langsung. Dikatakan kalau GTA 6 nanti akan menggunakan sistem uang cryptocurrency. Yang mana uang ini akan digunakan untuk berbelanja di dalam game, namun bisa dicairkan di dunia nyata, geng. Wah, keren banget gak tuh? Pasti bakal banyak sekali yang minat untuk memainkan game ini. Selain seru, ya lumayan buat cari cuan gitu kan? Pasti banyak sekali yang penasaran dengan fitur terbaru yang ada di game GTA 6 ini. Tapi kalian harus tahu nih geng, karena game GTA 6 ini adalah game dengan tema open world, maka game yang satu ini akan sangat berat untuk dijalankan. Jadi pastinya kalian membutuhkan device yang mendukung untuk permainan game seberat GTA 6 ini. Yang pastinya device-nya itu harus memiliki performa tinggi. Terutama nih ya, kalian tuh harus perhatikan prosesor dari device kalian. Jujur aja nih, kalau gue nih geng, gue tuh udah milih device yang ada di meja gue ini, yang udah pakai prosesor AMD Ryzen 7000 series. Gue sih udah coba ya main game GTA di device gue ini, di laptop gue ini, semuanya lancar jaya. Nggak ada yang berat, nggak ada yang nge-lag gitu ya. Bahkan selain gue pakai buat ngegame, gue juga pakai buat ngedit. Mulai dari ngedit musik sampai ke ngedit video. Nah, semuanya lancar banget. Nah, sebelumnya gue pengen tanya dulu ke kalian, kalau kalian sendiri tuh sukanya main game itu pakai PlayStation, PC, atau justru laptop nih? Coba tinggalkan komen di bawah deh. Kalau gue jujur, gue lebih senang pakai laptop. Karena kenapa? Lebih fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Karena gue itu kadang-kadang kalau udah capek gitu ya, suka main game dimanapun, kapanpun. Nah, jadi karena gue udah punya laptop ini, semuanya beneran bisa dilakuin. Gue tuh pengen banget nih ngejelasin ke kalian device gue yang baru ini secara detail gitu. Tapi sayangnya pengetahuan gue tentang device gue ini nggak terlalu jauh gitu ya. Ya mungkin kita bisa berdiskusi dengan salah satu teman gue namanya Mas Doni. Nah nanti kita nanya-nanya ke dia tentang kelebihan dari laptop gue yang pakai prosesor AMD Ryzen ini. Jadi jangan kemana-mana, kita ketemu Mas Doni sekarang. Let's go. Mas Doni. Mas. Halo. Thank you banget. Halo penonton Kamar Jerry. Halo. Halo. Aduh, ini untuk pertama kali loh Mas. Oh iya, benar. Ngundang orang buat ngobrolin device yang bikin gue tuh puas banget dalam mengerjakan sesuatu nih. Biasanya tuh gue ngundang orang kesini tuh buat cerita horor. Oh gitu. Ini baru pertama ini ya? Pertama ini. Nggak apa-apa nih gue masuk di frame dulu. Nggak apa-apa dong. Kan ini spesial. Biasanya kan? Iya kan? Iya, ceritanya kan serem-serem. Kali ini nih ceritanya menginspirasi. Inovasi, beneran cepat, beneran bisa. Wah, luar biasa. Terima kasih loh ya. Yoi. Saya bisa masuk di frame-nya Kamar Jerry. Top lah. Ini gini Mas, jadi kemarin tuh gue punya pengalaman ya. Gue iseng jalan-jalan, tiba-tiba gue kepikiran, wah gue beli device buat nge-game kali ya gitu. Terus nemu lah tuh, ditawarin tuh sama salesnya lah ya, apalah yang nawarin lah, katanya kakak ini bagus banget nih, ini keren banget katanya. Terus gue bilang, ini beli karena gini, dia nawarinnya tuh langsung to the point. Dia bilangnya ini device-nya tuh pakai AMD. AMD series terbaru, AMD Ryzen 7000 series katanya. Oh iya. Nah, gue tuh dari dulu memang apa ya, usernya AMD lah. Mulai dari PC gua tuh pasti gua ngerakit gitu-gitu pakai AMD tuh. Berarti udah paham ya? Udah paham sih sedikit. Tapi untuk yang kali ini gue nih butuh pertolongan lu untuk ngejelasin lebih detail. Oh, oke. Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi memang benar.
unit yang dipakai device ini ya ini merupakan prosesor terbarunya dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7040 HS series, Mas. Oh, ini 7040? Ya, 7040. Makanya tadi bilangnya kan 7000 series. 7000 series. Ya, jadi 7040 HS series. Nah, ini punya kelebihan ya. Jadi dia dengan arsitektur yang terbaru ya, Zen 4 ya, dengan fabrikasi 4 nanometer, Mas. Oh, gitu. Jadi memang cocok prosesor ini ya 7040 HS series ini cocok untuk ya device-device yang thin and light, terutama buat yang gaming ataupun buat untuk para content creator. Kayak ya Mas Jerry ini. Iya. Makanya gue lihat nih, tipis, kecil, powerful. Ya benar. Jadi kalau dibawa kemana-mana tuh cocok gitu. Iya cocok. Ya nggak cocok lagi, udah enak. Jadi nggak perlu lagi, ya istilahnya nggak perlu lagi. Enak lah dibawa kemana-mana ya, apalagi dengan performanya yang cukup kencang buat untuk laptop ultra portable. Oke. By the way, emang lu udah ngapain aja dengan laptop ini? Ya itu tadi gue bilang, gue tuh awalnya ngegame dulu. Ngegame dulu nih. Nah, jadi memang beli laptop buat ngegame. Ngegame dulu awalnya, ngegame dulu. Tapi kan ini lagi high season nih, lagi sering liburan. Lagi sering liburan ya. Nah, pas keluar, gue tuh kebiasaannya tuh bawa kayak equipment gue buat rekaman, Mas. Oh, iya. Gue tuh karena kan basicnya rapper nih. Wah, gue basicnya rapper nih. Ntar ajarin ya. Oh, boleh dong, gue ajarin freestyle. Jadi gue basicnya rapper, jadi setiap kali gue keluar kota, gue tuh punya inspirasi yang dadakan, yang tiba-tiba, yang membuat gue tuh harus banget recording, harus banget rekaman. Nah, lu bayangin nih, laptop sekecil ini bisa buat pakai rekaman. Oh iya, ya pasti gitu loh. Bentar, gue lihat dulu. Oh, ini laptop lo udah pakai prosesor yang paling tinggi nih di 7040 HS series, yaitu AMD Ryzen 9 7940HS, Mas. Oh, serius? Ini paling tinggi. Aja, gue nggak. 8 core, 16 thread. Wah. Dan TDP-nya hanya 35 watt. Makanya kenapa ya di laptop tipis lu bisa bekerja dengan ya berat gitulah. Iya, ya gue bisa bilang bekerja dengan cepat ya, gitu. Seperti itu ya. Terus kan nih lo harus tahu nih, gue itu bawa nih laptop tuh kemana-mana karena kan nih lihat nih. Ya bisa lah kayak laptop lo juga. Iya jelas. Bisa lah ya, pamer-pamer dikit ya. Iya, pamer ya. Nih. Nggak ketekuk aja lah ya. Enggak. Aman ya? Makanya gue mau liburan kemanapun, selain bentuknya kecil, terus juga kan, fleksibel banget gitu. Harusnya lu sambil nge-rap sambil utak-tekuknya keren kayaknya. Itu flexing, Mas. Ntar gue dikira ria banget gitu, sombong banget gue. Kan zamannya flexing, bro. Oh harus ya? Harus ya? Oke. Ntar flexing gue pakai laptop. Iya bener, bagus itu. Terus, habis gitu, lo apain aja? Jadi, gue tuh sampai mikir kan, laptopnya kecil tapi performanya segede gaban. Udah gitu, terkadang gue tuh nggak harus yang kayak kemana-mana tuh nyari colokan tuh kayak ya gimana ya, hidup gue kayak ringan banget nih gitu. Gue mau liburan di atas gunung juga kayaknya ini laptop cocok gue bawa. Oh gitu. iya jelas ya. Kenapa tadi bilang wah enak dibawa kemana-mana, nggak perlu pakai colokan ya. Ya dengan arsitektur yang terbaru ini performa dari prosesor ini baik plug-in, jadi kalau dicolok maupun nggak dicolok sama, Mas. Oh, itu. Jadi misalnya ngerendering habis 3 menit. 3 menit. Kalau dicolok, ya. Kalau dicolok. Nggak dicolok ya 3 menit juga. Kok beda ya? Kan biasanya kalau misalkan kita pakai ya laptop yang biasa-biasa nih, kalau misalkan render, kalau mau cepet tuh harus dicolokin listrik. Itu kenapa AMD? Karena prosesornya pakai prosesor AMD. Berarti generasi terbaru, jauh lebih arsitekturnya lebih baru dan membuat plug-in ataupun plug-out-nya performanya sama, Mas. Sama ya, lebih efisien ya, lebih hemat listrik juga nih kayaknya. Iya, hanya AMD ini berarti ya. Jadi istilahnya yang memberikan performa kencang dengan ya efisiensi baterai yang tinggi, Mas. Oke, baik. Nah, terus Mas, kemarin gokilnya nih ya, gue tuh lagi ngerender video gitu ya. Terus tiba-tiba nerima telepon. Gue teleponan, balik-balik, renderan masih berjalan, udah mau kelar. Pokoknya cepet banget. Benar-benar cepet gitu. Padahal gua nggak nyolokin chargerannya. Ya itu. Gimana tuh? Itu spesialnya ya. Jadi kenapa cocok dibuat untuk konten kreator? Apalagi kalau lu lagi di luar ya, di suatu tempat, lu ngerender terus lu lagi cari inspirasi, paling balik udah selesai. Itu tuh. Ini ilmu baru nih buat penonton-penonton semua nih ya. Jadi, geng, kalau misalkan kalian mau cari referensi laptop, apapun device-nya, yang penting itu prosesornya. Ya betul. Prosesor itu paling penting ya ketika kita mencari sebuah laptop ya buat untuk device sehari-hari ataupun buat untuk ya para konten kreator atau yang mau belajar konten kreator, prosesor
penting ya. Penting. Itu ibaratnya jantung apa otaknya, Mas? Otak dong. Otaknya. Jadi kalau nggak ada otaknya, Iya, nggak berjalan dia kan. Nggak berjalan Wah. meskipun ada jantungnya. Iya, bener. Berarti ini penting banget lah ya, prosesornya. Terus Mas, selain itu, gue pengen tahu nih Mas, kelebihan lain dari prosesor AMD Ryzen 7000 series ini. Sebenarnya banyak kalau diceritain, bisa sampai besok nih. Yang paling gokilnya aja gitu. Ya, jadi tadi udah beberapa kelebihan ya. Iya, Nah, ini iya. ada fitur yang sebenarnya di Ryzen 7040 series ini yang boleh dibilang adalah spesial, Mas. Ya. Spesial nih ya? Nah, spesial kenapa? Karena ini adalah prosesor pertama ya di x86 yang berbasis Windows yang menggunakan ya chip AI engine. Ya, jadi menggunakan Ryzen AI. AI? Iya. Ini yang lagi rame heboh banget ya kan? Zamannya AI ya, Jadi dikit-dikit AI ya. AMD udah nih? Udah, first integrated. Pertama di x86. Jadi dia ada di chip, di prosesornya. Chip terpisah. Chip terpisah. Jadi misalkan kalau teman-teman mau pakai teknologi AI gitu, ini laptopnya support banget. Jadi kedepannya nanti ya, kalau misal banyak kan sekarang udah banyak ya, beberapa udah ada ya versi-versi beta. Nanti kedepannya ya, chip ini sebenarnya tujuannya supaya apa? Supaya prosesor utamanya itu lebih hemat. Kita kalau kita ngomongin ya, mau processing AI pakai CPU bisa nggak pakai prosesor? Bisa. Bisa. Tapi dengan hadirnya Ryzen AI atau chip yang terintegrasi ya, ini bila dibilang adalah IPU ya, Intelligent Processing Unit gitu ya istilahnya. Otomatis yang memperkerjakan itu adalah chip AI-nya. Chip AI-nya. Nah, jadi prosesornya nggak ngapa-ngapain akhirnya. Jadi otomatis lebih baterainya akan lebih tahan, hemat di laptop, lebih efisien juga secara prosesor. Tapi kalau prosesor itu tidak terintegrated dengan chip AI, bisa memproses tapi yang proses adalah prosesornya. Otomatis resource baterainya juga akan dayanya juga akan lebih tinggi di prosesor. Tapi dengan hadirnya ini otomatis chip Ryzen AI ini yang akan memproses nanti untuk aplikasi-aplikasi yang memang sudah mendukung di AI. Bentar. Mumpung gue inget. Tadi lu sempet sebut-sebut suka nge-rap ya? Iya, gue suka nge-rap. Bener, Mas. Berarti lu suka ngedit musik juga ya? Ngedit musik, ngedit video. Pokoknya itu kegiatan gue di luar storytelling lah. Oh gitu, wah gue kira storyteller doang nih dia. Ternyata. Berangkatnya memang gue dari nge-rap dulu, terus tiba-tiba gue tuh tertarik sama dunia videografi. Gue tuh banyak ngerjain video klip rapper-rapper yang ada di Indonesia, Mas. Oh gitu, siapa aja? Gue tuh pernah ngerjain video klipnya Kak Denada, Saikoji. Atta Halilintar gue pernah. Iwake juga pernah. Pokoknya banyak lah. Nama-nama yang gak asing ya. Iya. Karena dulu memang gue tuh hobi banget gitu ngerjain musik video. Makanya gue butuh device yang cepat dan bisa diandalkan lah dimanapun. Oh, ya itu makanya hanya AMD ya yang bisa kasih good performance with long life baterai. Life, Mas. Bener sih, gue udah coba soalnya. Oh, mantap ya. Pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi ya. Oke. Ya udah deh, kalau gitu tunjukin deh hasil lu nge-rap lu. Video gue nge-rap nih. Iya dong. Nanti di ending kali ya. Di ending gue taruh nih. Boleh. Pokoknya mulai dari prosesnya tuh gue sempat kemarin dokumentasiin gitu ya. Nah di ending nanti hasilnya bakal gue liatin. Gitu. Makanya ya, setiap ya ada AMD tektokan pasti kebongkar semua. Apalagi kalau gue yang datang pasti kebongkar semua. Dikulitin ya. Spesial pokoknya. Dapurnya. Iya, spesial banget nih. Terus Mas, sebenarnya nih ya dari tadi tuh gue penasaran gitu. Ini 2 laptop ada di depan nih, punya gue, punya lu. Ini sebenarnya bedanya apa sih Mas? Kayaknya punya lu spesial banget nih. Oh, iya dong. Pakai AMD juga nih. Oh, sama ya? Sama lah, masa gue salah pilih? Ya enggak lah, mesti lah gitu. Ini pakai AMD. Ini sebenarnya laptop gue sih sebenarnya butuhnya sih nggak kayak lu lah ya, yang harus high test ya. Bisa buat untuk Excel, PPT atau mungkin dokumen. Bahkan mungkin ya gue kadang-kadang juga ngedit foto. Ya istilahnya ngedit gambar lah ya, lebih banyak gambar lah kayak gitu. Jadi hal-hal yang ringan lah gitu loh. Tapi kadang ini juga saya pakai yang data berat. Kayak misalnya compile Excel yang berat-berat, Excel itu kan berat juga kan kalau kita compile-nya. Ini sanggup semua dilakukan di sini. Oh gitu. Jadi kalau ini tuh prosesornya di series yang sama tapi beda tipe.
Ya, ini sebenarnya juga menggunakan Ryzen 7000 series ya, Oke. gitu loh. Cuman yang punyanya Mas Jerry ya, ini yang lebih baru ya. Jadi 7040 series, sedangkan yang punya saya adalah Ryzen 7030 series. Nah, kebetulan ini menggunakan Ryzen 7 7730U series ya. Jadi prosesor yang memang ditujukan untuk ya mobilitas yang lebih tinggi lagi lah gitu. Oke, baik. Ini kan laptop gue bisa nge-game nih, Mas. Kalau laptop lu bisa nggak dipakai nge-game? Ya bisa lah. Masa sih? Iya. Tadi katanya ngetik-ngetik doang. Oh ya enggak, ini kalau pakai game juga bisa. Cuman mungkin gamenya beda lah sama yang di sini. Jadi kayak misalnya game kayak Valorant, ya game e-sport lah, Dota 2. Ya mungkin game AAA juga bisa. Ya cuman mungkin dengan resolusi yang lebih rendah dibandingkan yang punya lu. Tapi kalau baterainya gimana baterai? Wah, gak usah bingung Mas. Ini gue sering kejadian ya. Jadi kalau tidur biasanya laptop memang udah gue colokin. Ya kadang namanya berangkat buru-buru, udah jalan aja. Jalan aja bawa laptop tuh. Bawa laptop aja. Chargernya ketinggalan. Tapi seharian gue masih bisa produktif. Oh iya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Ya jadi ini sebenarnya laptop premium ya, tapi juga punya ya efisiensi daya yang tinggi. Jadi bisa membuat baterainya juga nyalanya lebih lama Mas. Gitu. Jadi kalau lo mobile mau meeting nih cocok banget ya. Bawa ini aja sama badan cukup ya kayaknya. Gue sering banget. Jadi nggak perlu takut ya. Iya juga ya. Dari tadi nih gue lihat ini nggak kecolok cas ya. Chargernya nggak dicolok gitu. Bener. Tapi tetap berjalan lancar ya. Iya. Ini emang bener-bener gitu ya. Kalau misalkan pakai prosesor AMD, udah pasti semuanya itu jadi beneran bisa dilakuin. Iya. Selain ya performanya kenceng, udah gitu bisa multitasking juga, dan ya pastinya mobilitas kita juga tinggi. Dan ya ini bener-bener ada hebat. Iya. The only AMD. AMD. Gua rekomen banget nih. By the way, thanks ya udah diundang di sini. Waduh, gue sebenarnya terima kasih nih Mas. Nih berkat kehadiran lu, gue jadi makin yakin, makin seneng gitu, puas dengan apa yang udah gue beli. Pakai AMD Ryzen 7000 series. Oke, sip kah kalau gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih gantian gue yang nanya. boleh. Wah, gue ditanya ini. Boleh dong, lu kasih tip and tricks ya buat penonton lu, gimana lu bisa jadi storyteller ini, dan gimana cara bikin storyteller supaya bisa didengar sampai habis lah gitu loh. Oh, didengar sampai. Iya dong. Kan kita kalau ngomongin storyteller kan nggak cuma setengah-setengah kan. Bener. Apalagi kan konten lo horor-horor bro. Kali ini teknologi canggih nih. Gue seneng nih. Oke, jadi gini teman-teman semua, mungkin buat kalian nih yang pengen jadi seorang storyteller gitu ya, bercerita terus pengen didengerin nih cerita-ceritanya. Yang pertama itu ya kalian harus cari cerita yang menarik, yang unik. Terus yang kedua, kalian harus banget memikirkan atau mengutamakan kualitas dari video serta suaranya gitu. Oke. Nah, konten kalian itu akan nyaman didengar kalau kualitas dan kualitas suara, kualitas videonya itu bagus. Jadi otomatis untuk mendapatkan kualitas audio dan video yang bagus dibutuhkan device yang sekeren ini juga. Menurut gua nih, menurut gua. Jadi nanti apa ya, kayak elunya udah ceritanya udah keren, tahu-tahu device-nya agak gimana gitu. Hasil videonya kan kurang gitu. Jadi agak kurang nyaman ditonton dan didengar. Keren. Gitu, menurut gua. Nextnya ini lu bikin video ini, bikin storyteller apa sih yang belum lu kesampaian lah istilahnya? Yang belum kesampaian gua bikin. Iya. Maksudnya si kontennya gitu. Iya. Sebenarnya sih gue pengen bahas AI sih. Waduh. Seru sebenarnya. Seru tuh sebenarnya. Apa gue ajak lu lagi nih? Iya, next ya. Next ya. Bener ya? Lo mau datang sini ya? Yoi, pastilah ya. Siap. Ya, ini teaser berarti ya. Biar teman-teman pada nunggu nih. Beneran ya nih collab sama Mas Doni lagi. Mantap. By the way, terima kasih Mas. Sama-sama. Udah datang sekali lagi nih, gitu ya. Jadi, tapi belum, bentar. Oh, masih ada nih? Masih ada. Gini nih kalau obrolan seru nih. Gue kabarin nih ya. Jadi buat penonton lu yang memang kepingin kayak lu dan kepingin bisa beli device kayak punya lu yang lu pakai ini ya. Jadi AMD juga akan ada bagi voucher hadiah nih gitu loh ya. Oh iya. Dan caranya ya, kunjungi AMD official store di marketplace ya, semua marketplace. Udah diterain nih. Ya, di bawah ini. Ya. Dan masih ada lagi, Bro. Oh, oke. Oke, silakan Mas. Nih
Wah, penonton gue seneng nih kalau udah berbau masih ada lagi ya, hadiah masih ada ini ya. Bagi yang nonton sampai habis, nanti akan ada giveaway. Ya, oke. Caranya, ya. Ya, langsung lihat. Langsung sini. Oke. Jadi ini menarik banget nih penawaran dari Mas Doni. Wih, penawaran dari lu nggak sih, Mas? Kasih 2 ya. Kasih 2 lagi. Karena lu beli tadi. Iya sih. Gue boleh ikut nggak sih? Apa penonton gue doang? Mending gua ikut juga sih. Oke. Thank you ya, Mas. Yuk, sama-sama, Mas. Mas, nanti di akhir nih ada video klip gue. Hasil dari ya gue bikin pakai. Berarti gua harus lihat nih. Harus lihat dong. Lu katanya ngajarin gua tadi nge-rap. Oh, oke. Beneran nih nge-rap gitu. Oke, ayo kita freestyle nih, ya. Oke, kalau soal freestyle gue pasti pede, apalagi di depan laptop AMD. Wah. Di sini ada si Jerry ditemani dengan bintang tamu Mas Doni. Dan tentunya semuanya dengan prosesor AMD Ryzen yang pasti performanya keren. dan kemana-mana mau apapun kita bisa beneran bisa semua dengan prosesor AMD Ryzen. Tiba-tiba jadi rapper Mas gua. Dulu gua rapper cuy. Yoi. Pernah nyanyi gua dulu jadi rapper. Yoi. Yeah. Harus cepat atur langkah, waktu singkat tanpa lelah. Hari depan yang cerah, ku jejak kita boleh lemah. Masa muda berarti punya semangat tinggi. Ayo lagi dan lagi, kerja keras berapi-api. Jendela dunia di era digital, jadikan yang jauh seolah hanya sejengkal. Beneran bisa, tak ada waktu untuk gagal. Bangun wujudkan mimpi yang ada di balik bantal. Belajar tiap hari, timba ilmu tanpa letih. Harus beneran cepat, dunia makin canggih. Setiap pengalaman ku ucap terima kasih. Langkahku semakin jauh, arah sukses yang ku pilih.